Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tentang pencerminan atau refleksi. Latihan 3.1 pada buku siswa edisi revisi 2018, soal yang nomor 1. Tunjukkan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar berwarna merah. Yang merah ini kita cerminkan dengan cermin ini. Ingat, konsepnya setiap titik kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin dan jaraknya harus sama. Ternyata jaraknya sama. Kemudian ini juga begitu, jaraknya sama. Yang lain juga begitu, ini ditarik ke cermin dan jaraknya ternyata sama. Berarti gambar yang berwarna biru ini benar merupakan hasil pencerminan dari gambar berwarna merah. Yang nomor B, titik sudut ini jika kita cerminkan berarti kita tarik garis yang tegak lurus, kemudian jaraknya bayangan ke cermin sama dengan jarak dari titik ini ke cermin. Berarti harusnya bayangannya di titik ini. Sementara di gambar ini ada di sini, berarti jaraknya tidak sama. Sehingga yang ini bukan merupakan hasil pencerminan. Kemudian gambar yang C. Jika titik ini kita cerminkan, berarti kita tarik garis yang tegak lurus, kemudian diperpanjang sampai di sini bayangannya. Sementara gambarnya jadi seperti ini, berarti yang warna biru ini bukan merupakan bayangan dari warna merah. Kemudian gambar yang D, jika dicerminkan berarti ini ditarik garis tegak lurus ke bawah, ini tegak lurus, kemudian diperpanjang sampai jaraknya ini sama, dan benar ini jaraknya sama. Ini juga begitu, jarak ke sini sama dengan ini, kemudian ini juga jaraknya sama dengan yang ini. Begitu juga dari sini ke cermin, jaraknya sama dengan dari cermin ke sini. Berarti ini merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berarti ini benar, yang ini tadi juga benar. Gambar yang E, ini kita tarik garis, jaraknya harus sama dengan dari sini ke sini. Begitu juga yang ini, kita tarik garis ke sini, ternyata jaraknya juga sama. Begitu juga untuk titik-titik yang lain ini, ternyata jaraknya juga sama. Berarti yang berwarna biru ini benar merupakan bayangan dari gambar berwarna merah. Kemudian gambar yang F, kita periksa yang ini langsung, kita tarik garis tegak lurus ke cermin. Nah, seperti ini. Harusnya bayangannya berarti sejauh ini jaraknya. Berarti di sini harusnya. Sementara gambarnya di sini, berarti yang warna biru ini bukan merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Soal berikutnya yang nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Simetri itu berarti membagi gambar menjadi dua bagian yang sama, yang dalam hal ini sama saja dengan cerminnya, simetrinya itu. Untuk gambar yang pertama ini, kalau kita amati gambarnya, misalkan kita tarik dari sini ke sini, gambar yang sebelah kiri, bagian yang sebelah kiri tidak sama dengan ini, berarti yang merah ini bukan sumbu simetri. Ini juga begitu, jika kita tarik ke sini, ternyata bagian yang ini tidak sama dengan yang bawah, berarti bukan simetri, bukan sumbu simetrinya. Ini juga begitu, jika kita tarik ke sini, maka bagian yang kanan ini tidak sama dengan yang kiri, berarti ini juga bukan sumbu simetri. Jadi yang ini tidak mempunyai sumbu simetri. Kemudian gambar yang B, jika ini kita tarik garis, maka gambar yang kiri, bagian yang kiri ini sama dengan bagian yang kanan ini, persis. Jadi ini jika kita tarik ke sini, maka jaraknya ini sama. Berarti ini sumbu simetri yang pertama. Kemudian ini yang kedua, lawannya. Jadi ini kita tarik garis ke sini, maka bagian yang kiri ini, bagian yang kiri sama dengan bagian yang sebelah kanan, karena jaraknya ini ke sini sama dengan jarak ini ke sini.
Berarti ini sumbu simetri yang kedua. Kemudian ini yang berwarna biru ini. Ingat bahwa jaraknya dari sini ke sini sama dengan dari sumbu simetri ke kiri. Begitu juga yang bawah, jarak ke kanan sama dengan jarak ke kiri. Berarti yang berwarna biru ini merupakan sumbu simetri. Berarti ini sumbu simetri yang ketiga. Kemudian yang ini berwarna ungu ini membagi gambar menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian atas dengan bagian bawah. Ini jaraknya sama dengan ini ke bawah. Ini juga begitu, jaraknya ke sini sama dengan ini ke bawah. Maka yang berwarna ungu ini merupakan sumbu simetri yang keempat. Jadi banyak sumbu simetri gambar yang B ini ada 4. Kemudian gambar yang C bentuk lingkaran. Salah satu sumbu simetrinya ini. Salah satunya. Setiap garis yang kita buat melalui pusat ini, setiap garis yang kita buat melalui pusat selalu membagi dua gambar ini. Setiap garis yang kita buat lagi di sini, selalu membagi dua kiri kanan. Kita buat lagi di sini, maka membagi dua atas bawah. Maka sumbu simetri dari gambar yang C ini adalah tak inggah. Jadi sumbu simetrinya tak inggah. Banyak sekali. Nah. Kemudian gambar yang D. Jika ini kita tarik garis ke atas bawah seperti ini, nah, maka gambar akan terbagi menjadi dua. Sehingga ini adalah merupakan sumbu simetri yang pertama. Kemudian ini kita tarik di tengah-tengah ini, maka gambar yang atas ini sama dengan yang bawah. Berarti ini sumbu simetri yang kedua. Kemudian jika ini kita tarik ke sini, nah, apakah membagi dua? Jelas tidak. Karena jika ini merupakan sumbu simetri itu sama dengan cermin. Maka ketika ini kita tarik garis ke bawah, tegak lurus, diperpanjang, ternyata jarak dari pojok yang ini ke cermin tidak sama dengan cermin ke sini. Jadi ini bukan merupakan sumbu simetri. Begitu juga yang ini juga bukan merupakan sumbu simetri. Karena garis ini tidak membagi dua atas dan bawah. Kemudian gambar yang E. Gambar E ini mirip dengan gambar B. Ini jelas sumbu simetri jika kita tarik ke sini. Karena jaraknya ini sama dengan ini. Sumbu simetri yang pertama. Sumbu simetri yang kedua ini. Nah, ini juga membagi gambar menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Jadi kanan ini sama dengan yang kiri. Maka ini sumbu simetri yang kedua. Kemudian ini yang pojok diagonal ini. Nah, ini juga merupakan sumbu simetri karena jarak dari sini ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke pojok sini. Ini sumbu simetri yang ketiga. Sumbu simetri yang keempat ini lawannya. Ini adalah sumbu simetri karena membagi gambar menjadi dua bagian yang sama. Yang terarsir ini dengan yang bawah. Berarti ini sumbu simetri yang keempat. Kemudian gambar, berarti yang ini ada 4 sumbu simetrinya. Yang ini tadi ada 2, yang ini tadi ada 4, yang ini tak inggah. Kemudian yang F, gambar kupu-kupu, jelas ini merupakan sumbu simetri. Karena garis ini membagi gambar menjadi dua bagian yang sama. Kemudian jika kita buat di sini, jelas bagian atas tidak sama dengan bagian bawah. Karena jika ini kita tarik, terus kita tarik ke bawah, harusnya di sini. Berarti sumbu simetri hanya satu, yaitu yang vertikal ini. Jadi hanya punya satu sumbu simetri. Berikutnya soal yang keempat. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Soal yang nomor 3A, ada segi 4 dengan titik sudut seperti ini, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita buat
salib sumbunya dulu, kita buat sistem koordinatnya dulu. Yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kita tentukan titik J 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Berarti cari di sumbu X angka 2 ini, kemudian naik sampai Y angka 2 lah. Berarti di sini adalah titik J 2,2. Selanjutnya titik 7,4, X-nya 7, Y-nya 4. X-nya 7 ini sumbu X angka 7, Y-nya 4, berarti naik sampai ke angka 4. Nah, di sini. Berarti ini adalah titik K 7,4. Selanjutnya titik L 9,-2, X-nya 9, Y-nya negatif 2. X-nya 9 ini sumbu X, Y-nya negatif 2, berarti ke bawah sini lah. Ini adalah titik 9,-2, berarti ini titik L. Yang terakhir 3,-1, berarti X-nya 3, Y-nya negatif 1. Sumbu X cari angka 3, Y negatif 1, berarti di sini. Nah, ini adalah titik M. Nah, jika titik J, K, L, M ini dihubungkan, maka akan menjadi gambar seperti ini. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini sebagai cerminnya Y ini. Berarti sumbu Y ini sebagai cerminnya. Ini cerminnya nanti. Garis ini. Caranya seperti materi yang lalu, setiap titik kita cari bayangannya. Berarti ini kita tarik garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Jaraknya ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti di sini nanti. Nah, ini. Ini adalah bayangan dari titik J. Berarti saya tulis J aksen. Selanjutnya titik M. Kita tarik garis tegak lurus juga. Nah, seperti ini. Kemudian jarak cermin ke titik sama dengan jarak cermin ke bayangan, berarti ke kiri. Nah, sejauh 3. Berarti ini jaraknya sama. Ini bayangan dari titik M. Saya tulis M aksen. Selanjutnya bayangan dari titik L. Kita tarik garis tegak lurus juga. Nah, seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ke kiri juga 9. Nah, ini tarik garis ke kiri. Nah, berarti sampai di sini. Berarti jaraknya ini sama dengan ini. Ini bayangan dari titik L, saya tulis L aksen. Yang terakhir, K ini. K ini kita tarik ke cermin sampai tegak lurus. Nah, seperti ini. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kiri juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Ini bayangan dari titik K. Selanjutnya, dari titik J aksen, M aksen, L aksen, dan K aksen ini dihubungkan sehingga menjadi gambar seperti ini. Nah, kemudian koordinatnya berapa? Nah, koordinatnya jelas di sini. Kalau disuruh menulis K misalnya, K-nya, X-nya negatif 7, kemudian Y-nya adalah 4. Tapi pertanyaan di sini hanya disuruh gambar, tidak disuruh mencari koordinatnya. Kemudian L aksen berapa, koma berapa? Nah, L aksen X-nya dulu berarti negatif 9, koma ke kanan negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian M-nya berapa? X-nya dulu, ini negatif 3, koma baru Y-nya. Y-nya ke sini berarti negatif 1. Kemudian J-nya X dulu, ini negatif 2, berarti J-nya adalah negatif 2, koma ke kanan 2, berarti di sini 2. Nah, jika menggunakan rumus sama, pada saat kalian belajar yang lalu, sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya, masih ingat apa? Bayangannya adalah negatif X, Y. Sehingga di sini titik J-nya berapa? 2,2. 2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah ini negatif X, X-nya kan 2, berarti negatif 2, Y, Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya 7,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, ingat negatif X, X-nya adalah 7, berarti negatif 7,
Y-nya berapa? Y-nya 4. Kemudian berikutnya 9, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya apa? Negatif X ini. Negatif X-nya 9, berarti negatif 9, Y-nya negatif 2. Dan yang terakhir 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya negatif X-nya 3, berarti negatif 3, Y-nya negatif 1. Hasil dengan menggunakan gambar dan menggunakan rumus jelas sama. Kita lihat 2,2 bayangannya negatif 2,2. Kemudian 7,4 ini K ini bayangannya negatif 7,4. Kemudian 9,2 ini bayangannya adalah ini negatif 9, negatif 2. Dan ini 3, negatif 1 bayangannya adalah ini negatif 3, negatif 1. Selanjutnya nomor 3B, pertanyaannya sama, hanya disuruh menggambar. Kita buat sistem koordinatnya dulu, kemudian di sini dicerminkan terhadap titik asal. Kita tentukan titik D-nya 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. X-nya 4, ini sumbu X, ini sumbu Y. 4,0 berarti di sini. Ini titik D, 4,0. Kemudian E-nya negatif 2,4, X-nya negatif 2, sumbu X negatif 2 di sini, 4 berarti di sini. Nah, ini titik E. Selanjutnya F-nya negatif 2, negatif 1, negatif 2 X-nya, negatif 1 berarti di sini. Ini titik F. Selanjutnya titik G 4, negatif 3, 4 di sini, negatif 3 berarti ke bawah. Ini adalah titik G. Nah, selanjutnya dari keempat titik ini kita hubungkan, maka akan menjadi gambar yang berwarna merah ini. Selanjutnya kita cerminkan terhadap titik asal. Pertama, misalnya titik E dulu, kita cerminkan terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 ini cerminnya. Berarti kita tarik garis dari E ke cermin sejauh ini. Selanjutnya dari cermin kita tarik ke arah yang berlawanan yang jaraknya sama dengan ini. Berarti ke sini. Nah, ini adalah bayangan dari E atau E aksen. Koordinatnya X-nya 2, Y-nya negatif 4. Berarti 2, negatif 4. Selanjutnya titik G. Kita cari bayangannya, kita tarik ke titik asal ini. Nah, seperti ini. Kemudian jaraknya ini sama dengan jaraknya titik ini ke bayangannya sejauh ini. Berarti ditarik ke sini. Nah, jaraknya ini sama dengan O ke ini sama dengan O ke G. Berarti ini bayangan dari G. G aksen. Koordinatnya berapa? X-nya negatif 4. Y-nya ini 3. Berarti negatif 4,3. Selanjutnya bayangan dari titik F. Berarti kita tarik ke titik asal. Nah, seperti ini. Kemudian diperpanjang sampai dengan jaraknya ini sama. Nah, berarti di sini adalah bayangan dari F. Koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2,1. Yang belum adalah ini. Titik D 4,0 kita tarik terhadap titik asal, karena cerminnya titik asal kita tarik ke sini. Jaraknya ada 4, berarti ke kiri juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik D, yaitu negatif 4,0. Dari titik D, kemudian E aksen, F aksen, G aksen dihubungkan, sehingga menjadi gambar yang berwarna biru itu. Jadi yang berwarna biru ini merupakan pencerminan dari gambar yang berwarna merah dengan cermin koordinat titik asal. Untuk mencari bayangan dari titik-titik ini, sebenarnya jika tidak disuruh menggambar, kita bisa menggunakan rumus secara langsung. Pada pertemuan yang lalu, jika sembarang titik, misalkan titik
X, Y, titik P, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap titik asal O atau koordinat 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Ini rumus yang kita peroleh pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita punya titik ini, D 4,0. Jadi titik D 4,0. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah negatif X. X-nya 4, berarti di sini negatif 4. Negatif Y, Y-nya 0, berarti di sini negatif 0, sama saja dengan 0. Nah, ini bayangannya. Jadi di aksen koordinatnya negatif 4,0. Ternyata hasilnya sama. Kemudian yang kedua, titik E, koordinatnya negatif 2,4, dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya berdasarkan rumus negatif X. X-nya berapa? X-nya negatif 2. Berarti negatif X-nya sendiri negatif 2, negatif Y. Y-nya adalah ini 4. Kita sederhanakan, bayangan dari E adalah negatif-negatif, berarti positif 2, negatif 4. Kita lihat E aksen, ini ternyata hasilnya sama. Kemudian titik F, ini jika kita menggunakan rumus negatif 2, negatif 1, dicerminkan terhadap titik asal, bayangannya adalah negatif X, X-nya sendiri negatif 2. Nah, berarti seperti ini, negatif Y, negatif Y-nya sendiri ini negatif 1. Sekarang disederhanakan, maka bayangan dari F adalah negatif-negatif jadi positif, negatif-negatif jadi positif, jadi 2,1. Kita lihat ternyata hasilnya sama. Dan yang terakhir titik G, koordinatnya 4, negatif 3, dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya adalah negatif X. Ini negatif X, X-nya sendiri 4, negatif Y. Nah, berarti negatif Y-nya negatif 3. Penulisannya seperti ini. Nah, maka bayangan dari G adalah negatif 4, ini negatif-negatif jadi positif, negatif 4,3. Ternyata hasilnya sama. Selanjutnya soal yang nomor 3, pertanyaannya sama, disuruh menggambar segitiga ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pertama, kita buat bidang koordinatnya dulu. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X, kemudian kita tentukan titik-titiknya A, 4, negatif 2, X-nya 4. Nah, ini sumbu X, cari angka 4. Y-nya negatif 2, berarti turun ke bawah sampai negatif 2 ini. Nah, berarti di sini adalah titik A. Kemudian titik B-nya 4,2. Cari angka 4 sumbu X ini, angka 2 berarti naik. Nah, di sini. Ini adalah titik B. Kemudian C-nya 6, negatif 2, X-nya 6 ini, Y-nya negatif 2, berarti ini adalah titik C. Kemudian segitiga ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu berarti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X pada pertemuan yang lalu. 3 titik ini kita hubungkan dulu. Nah, jadi segitiga begini. Kemudian dicerminkan terhadap ini. Maka pencerminannya jelas satu-satu. Ini kita cerminkan dulu yang titik B-nya. Berarti ditarik garis ke sini. Tegak lurus, kemudian ini juga tegak lurus, jaraknya ini dan ini sama. Berarti di sini adalah bayangan dari titik B. Berarti di sini B aksen. Selanjutnya
A ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu, tegak lurus dengan cermin. Nah, kalau ke sini, ini tegak lurus. Kemudian diperpanjang sampai jaraknya ini nanti sama dengan dari cermin ke bayangannya ini. Nah, berarti di sini ini adalah A, bayangan jari A. Koordinatnya kalau kita cari, X-nya negatif 2, Y-nya ke kanan berarti 4. Nah, kemudian yang C juga begitu, kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin begini, sehingga jaraknya ini sama dengan jarak cermin ke bayangannya ini. Nah, di sini. Nah, jaraknya ini, bayangan ini yaitu C bayangan sama dengan, dari C bayangan ini ke cermin sama dengan cermin ke C-nya. Kemudian jika dicari koordinatnya, X-nya negatif 2, Y-nya 6. Kemudian dari 3 titik ini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Warna biru ini merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna merah. Kemudian pada pertemuan yang lalu, jika kita tidak menggambar, kita juga bisa mencari bayangan dari titik A, B, dan C dengan menggunakan rumus yang sudah kita temukan. Misalkan sembarang titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah rumus yang lalu, itu Y, X. Ini rumus yang lalu. Jadi jika Y, bayangannya jadi Y, X dibalik. Itu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik A 4, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini, maka bayangannya adalah Y-nya dulu ditulis, berarti negatif 2, X-nya 4. Nah, berarti bayangannya negatif 2,4. Ternyata hasilnya sama. Kemudian titik B, titik B-nya 4,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X, maka bayangannya jika menggunakan rumus Y dulu, baru koma X, Y-nya 2, X-nya 4, berarti 2,4. Kita periksa ini. Oh ya, belum nih ya, berarti ini X-nya di sini 2, Y-nya ke sini berarti 4, dan hasilnya sama. Yang terakhir C 6, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya berdasarkan rumus dibalik, Y, X, berarti Y-nya negatif 2,6. Ternyata hasilnya sama. Kemudian soal yang nomor 3 sama, disuruh menggambar dari segitiga OPQ yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat dulu bidang koordinatnya. Yang ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita tentukan titik O-nya negatif 2,1, X-nya negatif 2 ini di sini. Kemudian Y-nya 1 berarti naik. Nah, ini adalah titik O. P-nya 0,3, X-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya 3 berarti naik di sini. Nah, di sini adalah titik P. Kemudian Q-nya 2,2, X-nya 2, Y-nya 2 berarti di sini. Ini adalah titik Q. Kemudian dari ketiga titik ini kita hubungkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya disuruh mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X itu. Jadi ini garis Y sama dengan negatif X. Kita cerminkan. Nah, caranya sama. Yang dicerminkan adalah setiap titiknya. Misalkan titik Q, kita cerminkan terhadap garis yang berwarna merah ini. Berarti kita tarik garis dari Q ini tegak lurus. Nah, seperti ini tegak lurus. Kemudian diperpanjang ke bawah sini sampai Q ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya ini. Nah, berarti di sini. Ini adalah bayangan dari Q. Koordinatnya X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Nah,
Kemudian selanjutnya kita cari bayangan dari titik O. Nah, gimana caranya? Ditarik garis dari O tegak lurus, nah, ke sini berarti. Kemudian dari cermin ke bayangannya, nah, berarti di sini. Ini adalah bayangan dari O. Jadi jaraknya ini sama dengan ini. Yang terakhir bayangan dari P, ditarik garis tegak lurus ke sini, nah, berarti ke sini ya. Jaraknya 1,5, berarti diperpanjang 1,5 lagi. Ini setengah 1, berarti di sini adalah bayangan dari titik P. Koordinatnya adalah X-nya negatif 3, Y-nya 0. Dari ketiga titik ini, P aksen, O aksen, Q aksen kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Yang berwarna biru ini merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna ungu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ini. Untuk mencari bayangan dari segitiga OPQ, andaikan tidak disuruh menggambar, kita juga bisa menggunakan cara langsung, yaitu menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan yang lalu. Sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Ini rumus yang kalian dapatkan yang lalu. Jadi ini dibalik, Y, X tapi diberi tanda negatif. Maka untuk titik O, di sini kita punya negatif 2,1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, Y-nya 1, negatif X, X-nya negatif 2, berarti di sini ditulis negatif 2 seperti ini. Kita sederhanakan, bayangan dari O adalah negatif 1, negatif jadi positif 2. Jadi bayangan dari O negatif 1,2. Ini O aksen, ini koordinatnya adalah X-nya ini negatif 1, Y-nya ini 2, berarti negatif 1,2. Ternyata sama dengan hasil dengan cara langsung. Kemudian titik P, koordinatnya 0,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Y-nya 3, berarti negatif 3, negatif X berarti 0. Negatif 3,0. Ternyata hasilnya sama. Kemudian yang terakhir titik Q 2,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Y-nya 2 berarti negatif 2, negatif X, X-nya 2. Nah, seperti ini. Berarti bayangan dari Q adalah negatif 2, negatif 2. Nah, ini ternyata hasilnya sama. Soal selanjutnya yang nomor E. Segi 4 WXYZ dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Pertama kita buat bidang koordinat. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Titik W 2, negatif 1. X-nya 2, Y-nya negatif 1, berarti di sini. Ini adalah titik W. Selanjutnya X-nya 5, negatif 2. 5, negatif 2 berarti di sini. Nah, ini adalah titik X. Kemudian Y-nya 5, negatif 5. Berarti 5, negatif 5 ke bawah. Lah, ini adalah titik 5, negatif 5. Ini titik Y. Dan yang terakhir titik Z 2, negatif 4. X-nya 2, Y negatif 4, berarti di sini. Ini titik 2, negatif 4, titik Z. Selanjutnya kita hubungkan ke 4 titik ini sehingga diperoleh gambar segi 4 ini.
Kemudian gambar itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Berarti kita harus gambar dulu garis Y sama dengan 2. Cari sumbu Y angka 2. Ini sumbu Y, angka 2 di sini. Berarti garis Y sama dengan 2 itu ada di sini. Nah, ini garis Y sama dengan 2. Ini nanti bertindak sebagai cerminnya. Nah, bagaimana mencerminkannya? Sama. Titik W dulu kita cerminkan terhadap garis ini, berarti kita tarik dari W tegak lurus dengan cermin lah, berarti ini. Kemudian jarak cermin ke W harus sama dengan jarak cermin ini ke bayangannya, jaraknya 3. Berarti ke sini 3. Nah, di sini adalah bayangan dari titik W. Nah, ini W aksen. Kemudian ini juga sama, dari X kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian ini jaraknya 4, berarti kita perpanjang, cermin ke bayangannya juga 4. Ini adalah bayangan dari titik X atau X aksen. Kalau kita cari koordinatnya 5,6. Berarti di sini 5,6. Selanjutnya titik Z kita cerminkan terhadap cermin yang berwarna merah ini, kita tarik garis dari Z ke cermin, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tarik ke atas sampai 6. 1, 2, 3. Berarti ini 4, 5, 6. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik Z atau Z aksen. Selanjutnya titik Y kita tarik garis ke cermin, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke atas juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik Y. Koordinatnya X-nya 5, kemudian Y-nya 9. Yang ini X-nya 2, Y-nya 5. Dan Z aksennya X-nya 2, Y-nya 8. Setelah itu dari 4 titik ini kita hubungkan. Maka yang berwarna biru ini adalah bayangan dari segi 4 yang berwarna ungu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 ini.